Halo, Sobat Medcom. Ketemu lagi sama gue, Gregory Sigelino, di live Medcom kali ini. Sorry agak telat nih, tadi jalan macet banget. Oke, nah kita bakal ngomongin pertandingan bola semalam ya. Dan ada berita olahraga lainnya tentu. Bulu tangkis, gitu-gitu. Nah kita mulai nih dari salah satu pertandingan terbesar semalam, Inter lawan Juve, derby d'Italia, di mana Inter berhasil menang dengan skor tipis 3-2 ya. Tapi sayangnya pertandingan semalam tuh kayak ada kontroversi gitu. Kalau kalian ingat dan nonton, di menit ke-42 itu Kalulu ya, Pierre Kalulu backnya Juve, dia dapat kartu kuning kedua dan harus diusir wasit. Pas itu dia narik, dalam tanda kutip ya, narik Bastoni pas lagi dribble bola. Nah, kenapa jadi polemik nih, jadi isu setelah pertandingan karena dianggap terlalu lemah sebenarnya tarikannya. Pelatih Inter Christian Cifu juga udah bilang kalau sebenarnya itu layak, tapi dari pihak Juve membantah nih, katanya kartu merah itu nggak adil, ya kan? Sampai legenda Juve yang jadi direktur sekarang, Giorgio Chiellini, dia bilang memalukan tuh buat Serie A, kata kartu merah itu. Sebenarnya pertandingannya berjalan seru ya. Inter lebih dominan kalau kita lihat, mereka lebih sering menguasain bola, tapi Juve sebenarnya juga kelihatan lebih berbahaya ya kalau kita lihat statistik di sini. Juve punya 8 tembakan ke gawang, sedangkan Inter cuma punya 6. Tapi Inter total lebih banyak ngelepasin tembakan sebenarnya. Mereka sampai 20 tembakan. Cuma ya itu lagi, yang ke gawang cuma 6. Gol pertama Inter lewat bunuh diri Andrea Cambiaso ya. On goal Andrea Cambiaso. Terus sempat dibalas lagi, Cambiaso balas, bayar kesalahannya dengan bikin gol penyeimbang. Terus Inter baru bisa ngegolin lagi menit 76 lewat Francesco Pio Esposito sebelum dibalas Locatelli. Baru Zielinski nutup kemenangan Inter lewat gol di menit ke-90 ya. Tapi lagi-lagi pertandingan yang seru itu meninggalkan kontroversi. Dua tim sama-sama ngerasa kedua tim tuh punya pendapat yang berbeda sebenarnya soal kartu merah itu. Inter bilang itu layak, walaupun Cifu sendiri udah bilang itu sentuhannya terlalu lemah buat dikasih kartu kedua, tapi karena emang lagi mungkin wasit nganggapnya itu ya mengganggu momentum Inter buat nyerang gitu. Karena Bastoni kan lagi bawa bola tuh, lagi kecepatan tinggi, terus tiba-tiba ditarik gitu sama Kalulu, walaupun lagi-lagi emang terlalu lemah sebenarnya. Dan Cifu juga udah bilang itu. Bikin reaksi mixed reaction ya. Pihak Juve bilang itu nggak adil katanya, bahkan bilang memalukan untuk sepak bola Italia. Tapi mereka menerima kekalahan itu sebenarnya, walaupun bilang lebih bikin memalukan, lebih besar dampaknya daripada kekalahan itu sendiri buat Juve. Dan kekalahan Juve juga bikin gaduh di media sosial. Kalau kalian lihat di Twitter atau X sekarang, admin
Serie A, akun Serie A Indonesia ngeledek Juve gitu di X dan memantik reaksi dari fans Juve yang bilang kalau adminnya itu supporter Inter. Nah, selain itu Inter juga jadi makin jauh ya dari kejaran Milan. Inter sekarang di peringkat pertama dengan 61 poin. Sedangkan Milan di peringkat 2 dengan 53 poin. Beda 8 poin dengan 13 pertandingan tersisa di Serie A. Inter udah lumayan makin menjauh nih. Nah, selain pertandingan, kita siapa-siapa dulu yang udah gabung. Ada Nesya, ada Cip, Hanum Mega, siapa lagi? DMTR, halo. Ada Aris Farzin yang udah gabung, Adrian YP, selamat datang yang udah gabung. Kita bakal ngomongin berita-berita olahraga nih, pertandingan semalam. Ada bulu tangkis juga yang baru aja ngubah aturan. Nah, selain derby di Italia tadi, olahraga aja bang, bola, bulu tangkis, yang seru-seru aja yang sepanjang minggu lalu ya. Nah, selain ada Inter lawan Juve, kemarin juga ada Derby del Sole, Napoli lawan Roma. Pertandingannya imbang ya, 2-2. Donyell Malen lagi-lagi memperlihatkan ketajamannya buat Roma. Dia bikin gol pertama menit ke-7 sebelum dibalas sama Spinazzola yang merupakan mantan pemain Roma ya. Malen golin lagi lewat penalti menit ke-71. Tapi Alisson Santos berhasil bantu Napoli ngimbangin Roma ya, dengan skor 2-2 jadinya. Kedua tim harus berbagi angka. Jadinya posisi mereka nggak berubah di tabel klasemen. Napoli masih di peringkat 3. Oh, Roma naik. Karena Juve kalah, Roma naik ke peringkat 4 ya. Kabar baik nih buat Romanisti. Mereka udah mulai tembus zona Liga Champions. Forza Juve. Semangat bang, kalah Juve. Enggak di kantor om. Di kantor. Terus selain itu Milan berhasil menang juga ya. Kemarin lawan Pisa walaupun kesusahan sebenarnya. Sempat golin lewat Loftus-Cheek tapi Felipe Loyola nyamain kedudukan buat Pisa sebelum Luka Modric. Aki-aki 40 tahun nih golin. Gol pertamanya buat Milan ya di Serie A. Sekaligus ngasih kemenangan buat Rossoneri. Lumayan lah. Walaupun akhirnya Inter menjauh lagi. Terus Como juga akhirnya kalah dia di kandang. Tim yang dimilikin sama pengusaha Indonesia, The Hartono Family, kalah sama Fiorentina. Sebenarnya Fiorentina musimnya agak kesusahan ya. Mereka di papan bawah sempat jadi juru kunci di peringkat 20. Ganti pelatih juga sempat. Dan keputusan itu terbukti berhasil sih. Fiorentina sekarang di peringkat 17. Walaupun poinnya sama Lecce ya.
di peringkat 18. Tapi Fiorentina lebih menjanjikan, udah dapat 2 kemenangan dari 5 pertandingan terakhir. Selamat datang buat yang baru join. Rika Anggra ini OJ. Terima kasih like-nya. Jangan lupa di tap-tap guys, biar nongol di FYP. Ngaruh gak sih? Ya, itu tadi Liga Italia ya. Nah sekarang ke Liga Spanyol, kita ke La Liga. Madrid untuk sementara ini ke peringkat 1 ya, habis ngalahin Sociedad 4-1. Cukup impresif juga kemenangan Madrid ini karena Sociedad sebelumnya belum pernah kalah ya. 9 pertandingan sebelumnya mereka dapat 7 kemenangan dan 2 kali imbang. Cuma ya di pertandingan ke-10 lawan Madrid ini ternyata mereka menemukan lawan yang lebih kuat. Oh bahkan Barca sempat dikalahin sebenarnya sama Sociedad di La Liga ya. Dan Atletico sempat ditahan imbang. Sejak diambil alih sama Pellegrino Matarazzo pada Desember lalu, 21 Desember, Sociedad bangkit dan sekarang nyampe di peringkat 8. Sedangkan Madrid untuk sementara ini memuncaki klasemen ya dengan 60 poin dari 24 pertandingan. Barca bisa ngambil alih lagi sih kalau ngalahin Girona nanti malam jam 3 dini hari ya, Barca lawan Girona. Bedanya 2 poin doang sama Madrid, jadi kalau menang bisa kembali ke puncak. Tapi kalau kalah beda 2 poin. Igor Tudor. Oh iya. Tottenham akhirnya mencat Thomas Frank ya. Habis tercecer di peringkat 16. Keputusan yang kayaknya harus diambil emang. Tottenham trennya merosot. Kalah terus. Dan kalau kalian lihat di media sosial tuh bocor ya. Frank itu ternyata muji-muji Arsenal terus. Yang kita tahu ya, Arsenal tuh rival sekota dan rival bebuyutannya Spurs sebenarnya. Dan katanya pemain-pemain Spurs jadi nggak suka gitu sama Frank karena terlalu sering ngomongin Arsenal. Nah, sayangnya pertandingan pertama Igor Tudor yang jadi interim bakal berat banget. Dia bakal nukangin di North London Derby lawan Arsenal langsung minggu depan. Cukup berat sebenarnya. Karena berapa pertandingan terakhir ini Spurs nggak pernah menang lawan Arsenal ya. Nah itu tadi La Liga dan sedikit tentang Spurs ya, yang ganti pelatih. Terus kita cek Bundesliga ya. Dortmund menang 4-0 lawan Mainz. Cukup dominan Dortmund. Dan Bayern seperti biasa masih terlalu kuat lawan Werder Bremen 3-0. Harry Kane lagi-lagi golin. Nah kita cek gimana kabar Kevin Dix di Mönchengladbach nih. Sayangnya kemarin Gladbach kalah ya 3-0 dari tuan rumah Eintracht Frankfurt. Kevin Dix juga masih absen, belum balik ke susunan main utama nih. Sebenarnya belum tahu juga sih kenapa dalam beberapa pertandingan terakhir Dix nggak dimainin ya. Padahal dia cukup bagus mainnya sebagai back tengah di formasi 3 back ini.
Terus kita ke Liga Prancis. PSG akhirnya kalah ya. Halo, siapa dong Min? Ya halo. Siapa itu namanya? Kenapa emoji? Halo. Terima kasih yang udah join. Bisa di tap-tap like-nya. Kita lagi bahas olahraga nih. Bahas bola dulu bang. Pertandingan-pertandingan semalam ya. Kita lagi di Liga Prancis kemarin. Liga Spanyol udah. Liga Italia udah. Liga Jerman udah. Oh jelas, sama saya juga suka bola. Nah sekarang ke Liga Prancis. PSG secara mengejutkan kalah sama Rennes 3-1 ya, PSG kalah. Kekalahan ketiga PSG musim ini di Liga Prancis. Karena kekalahan ini PSG akhirnya turun ke peringkat 2 ya. Dan peringkat satunya diambil alih sama Lens yang kemarin itu menang lawan Paris FC 5-0. Kita lihat Calvin Verdonk ya di Lille. Lille kemarin main imbang 1-1 sama Brest. Sayangnya Verdonk nggak main sih. Lagi-lagi Verdonk nggak masuk susunan pemain utama dan nggak dimainin sebagai cadangan ya. Lille sekarang di peringkat 5, 6 poin dari Marseille di peringkat 4, dan 11 poin dari Lyon di peringkat 3. Lille musim ini lumayan kuat. Mereka bisa bersaing di papan atas walaupun masih konsisten juga menangnya ya. Nah, karena kemarin kan nggak ada Liga Inggris nih, diganti sementara sama Piala FA. Kita lihat hasil Piala FA ya. Selamat datang dulu buat yang udah join. Ada Superboy, Sonia, Khalil, Rudy, Malaj. Selamat datang. Terima kasih udah join. Ipan juga. Ke Piala FA ya. Kita lihat Chelsea berhasil menang lawan Hull. Mantan timnya pelatih Chelsea yang sekarang, Lim Rosenier. Hull City kayaknya tuh tim pertama yang dia latih dah. Sebelum pindah ke Strasbourg ya, dan sekarang di Chelsea. Terus Ipswich kalah dari Wrexham. Wrexham musim ini mengejutkan di Championship ya. Dengan sokongan duit dari bintang Hollywood Ryan Reynolds dan satu lagi temennya lupa. Mereka berhasil ngalahin Ipswich. Terus Burnley, tim Premier League, secara mengejutkan kalah dari tim League One, Divisi 3 Liga Inggris, Mansfield Town. Burnley kalah 2-1 di kandang sendiri ya. Mungkin mereka juga mau fokus di Premier League. Idola di sepak bola. Idola apa nih? Kalau pemain siapa ya? Kalau pemain Messi lah. Jago banget Messi. Ya, selamat datang buat teman-teman yang udah join juga. Tanway, Udinan Sori, Fatan Atan. Yoi, ball knowledge kita tinggi. Kalau kita pilih Messi, enggak lah. Messi Ronaldo sama-sama jago. Cuma Messi lebih jago dikit. Oke, tadi Ipswich
Ipswich. Burnley tadi kalah ya, secara mengejutkan karena tim Premier League. Terus City juga, kalau City berhasil menang lawan Salford, walaupun pelatih City Pep Guardiola sempat mengkritik cara main timnya yang dibilang terlalu membosankan, monoton. Mimin fans apa? Fans apa nih? Klubnya Arsenal. Terus ada Newcastle yang berhasil menang lawan Villa 3-1 ya. Tammy Abraham akhirnya gol perdananya buat Villa musim ini setelah direkrut dari Fener Besiktas ya? Besiktas kayaknya. Kalau saya Barca, wah semangat Barca malam ini main, dan semoga dapat hasil maksimal ya, supaya persaingan di La Liga makin seru. Madrid ambil alih tahta klasemen nih, habis menang lawan Sociedad kemarin. Nah, terus kita lanjutin hasil Piala FA ya. Liverpool menang lawan Brighton 3-0. Curtis Jones, Szoboszlai sama Salah akhirnya golin lagi. Setelah beberapa pertandingan dia nggak golin. Agak kasihan juga. Sempat AFCON sih sebenarnya. Absen sampai Februari kemarin. Top Cups. Baik. Terima kasih. Semoga menang 3-0. Ya semoga ya. Lawan Girona sebenarnya. Girona musim ini cukup susah juga. Harusnya bisa menang sih. Walaupun main di kandangnya Girona ya. Apalagi. Ya Piala FA udah ya. Nah kita ke bulu tangkis bentar nih guys. Bulu tangkis ada perubahan nih. Mulai 2027 katanya BWF mau bikin format turnamen baru. Setiap pertandingan turnamen Super 1000 katanya bakal berjalan 11 hari ya, dari sebelumnya 6 hari. Jadi pertandingan bulu tangkis bakal lebih banyak lagi. Walaupun sempat jadi pertanyaan buat atlet ya, karena 11 hari itu cukup panjang, dan nggak tahu gimana nanti mekanismenya buat turnamen setelah Super 1000 gitu. Karena kan bulu tangkis biasanya jedanya nggak lama ya, ada dalam 2 minggu ada 2 turnamen kan. Jadi akan menarik juga gimana turnamen bulu tangkis ke depannya. Dengan Super 1000 yang jadi lebih panjang, jadi 11 hari ya. Tapi kita mendukung PBSI tentunya sebagai federasi bulu tangkis, mendukung keputusan BWF untuk menyelenggarakan Super 1000 jadi 11 hari. Walaupun katanya memang nambah biaya operasional, tapi katanya menurut Bambang Rudianto sebagai Kabid Luar Negeri bakal lebih menarik katanya dengan 11 hari ini, lebih memanjakan supporter, pesertanya jadi lebih banyak juga gitu. Selamat datang buat di Cast for You N. Selamat datang. Kita lagi ngebahas olahraga ya, pertandingan ya semalam. Nah, kita ke Super League ya. Malut United lagi-lagi mereka berhasil menang lawan Persija dengan skor 4-0. Kemenangan ini bikin Malut nembus 4 besar ya. Di bawah Persija, Borneo dan Persib. Terus
Kita lihat di Super League, Persib lagi main karena ada pertandingan tengah pekan. Nah, Persija berhasil menang, memanaskan persaingan di papan atas. Persib punya 47 poin, Borneo punya 46 poin, dan Persija punya 44 poin. Tiga tim ini bersaing ketat buat juara ya. Persaingan di Super League juga cukup menarik musim ini. Tiga tim teratas dan Maluku United dengan pemain-pemain bintangnya. Lalu apa lagi nih? Apa lagi nih yang seru kemarin? Premier League baru main lagi tanggal 19 ya. Ada pertandingan tengah pekan Liga Inggris. Arsenal lawan Wolves Kamis dini hari nanti. Terus baru main lagi semuanya tanggal 21 hari Sabtu ya. Nah, kita bahas pertandingan yang bakal bergulir nanti malam nih, Barca Girona. Barca baru aja kalah sebenarnya dari Atletico Madrid di Copa del Rey. Mereka tersingkir semifinal ya. Oh enggak, baru leg pertama ternyata. Wah, tapi kalahnya cukup lumayan 4-0. Barca secara mengejutkan ya. Kalau 4-0 dari Atleti. Padahal pemainnya main inti semua nih. Daniel Mo, Lamine Yamal main penuh. Frankie De Jong main. Sayangnya Eric Garcia kartu merah. Menit ke 85 ya. Jadi kemungkinan bakal absen di leg kedua. Ya, selamat datang buat yang udah join. Rahasia anak asuh dan Ria, Ari Baka, Pak Darwi, selamat datang. Kita tadi habis ngebahas beberapa pertandingan bola semalam dan preview Barca Girona. Eric Garcia berarti nggak main di laga nanti karena kartu merah di Copa del Rey. Girona juga di peringkat 15. Harusnya Barca yang di peringkat 2 bisa menang nyaman ya. Selamat datang buat Yamgil, Sinta Nuria, dan Cindy juga. Prediksi Champions of Europe versus Champions of Europe. Kayaknya nggak menang Liga Champions. Arsenal Spurs ya. Minggu depan pertandingan seru juga, pertandingan besar. Spurs dengan pelatih baru ya, Igor Tudor sebenarnya di Juve agak kesusahan, tapi nggak semuanya salah dia juga karena pemain yang dia pengen nggak didatengin pas itu sama manajemen Juve. Selamat datang buat Eni dan Charlie. Terima kasih sudah bergabung. Di tap guys. Arsenal Spurs ya. Arsenal sebenarnya lebih diunggulin sih, karena Spurs kan sama pelatih baru juga yang harus mengenal pemainnya lagi, harus ngelihat lagi performa mereka di sesi latihan gitu. Jadi kemungkinan
derby London Utara ini Arsenal bakal menang sih. Walaupun apapun bisa terjadi di sepak bola ya. Siapa tahu Tudor numpuk 10 pemain di belakang. Nggak ada yang tahu. Selamat datang buat Selly Novel, Nurul Anissa, First X Ajak. Selamat datang Putra, Abocel. Selamat datang buat yang udah gabung. Ya, sayangnya kemarin MU nggak main di Piala FA karena udah tersingkir. Aduh, mana ya? Udahan mainan Kingnya ya, karena nggak Piala FA aja udah tersingkir. MU baru main lagi di Premier League Selasa depan, tanggal 24. Aduh, MU. Ya, segitu aja guys. Kita udah ngebahas Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Prancis, Liga Jerman sama Piala FA ya. Liga Inggris baru main akhir pekan nanti. Jadi terima kasih buat yang udah join, yang udah like. Sampai ketemu lagi di live selanjutnya.